Shalom, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memimpin, menyertai semua kami yang mengikuti acara ini, semua yang melayani, urapan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus membantu agar kami lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur. Kita memasuki awal bulan Agustus, tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara. Kita merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Meskipun di tengah kondisi yang sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Kita mau menyembah Dia sebab Dia yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Yesus, ku cinta Kau, ku agungkan dan ku tinggikan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan dengan segenap hati, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak.
Ibu, kita akan merenungkan kehidupan kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Ketika keadaan kita bersukacita, keberkatan, mungkin kita mudah untuk mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Namun apabila kita dalam kondisi yang sukar, mungkin kita kadang sukar mengatakan bahwa kita cinta Yesus. Amin. Hanya Dia yang layak kita tinggikan dan agungkan. Mari sama-sama katakan, hanya Dia yang layak kita tinggikan dan agungkan. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama katakan, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak Tuhan. Oh, terima pujian kami Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, 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 di atas segala raja. Mari kita sembah Dia, sebab Dia yang layak kita agungkan dan tinggikan. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Raja di atas segala raja, Kau yang mengasihi kami, Kau yang melayakkan kami. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Glory bagi namamu, glory bagi namamu Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ungkapkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pengagungan kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan. Kau yang layak Tuhan, layak ditinggikan, ditinggikan atas segala bangsa, dimuliakan namamu besar, ajaib Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat segala kasih-Mu Yesus.
Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Tidak ada nama lain selain Engkau Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang memberikan kami hidup. Seharusnya kami ini mati karena dosa-dosa kami. Tapi karena belas kasihan dan anugerah-Mu Tuhan, kami dilayakan. Kami diberikan keselamatan Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan agungkan. Oh, haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Segala raja. Benar ya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja atas kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kasih-Mu heran dan luar biasa. Kami ingin menyembah dan memuji-muji Engkau, bersorak-sorai dan menari bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya ya bila kita semua saudara seiman, kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mari kita menari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita menyembah Tuhan.
mungkin meskipun kita belum bisa bertemu muka dengan muka, ya, tapi kita boleh bersukacita di rumah masing-masing, memuji nama Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapati kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ya, kita bersukacita ya, betapa indahnya bila kita hidup dengan rukun. Ya Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan boleh menyentuh setiap hati kita, sehingga kita semakin hari semakin dibentuk serupa dengan gambaran Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena Tuhan, kami rindu jadi air mengalir yang tidak pernah berhenti. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi pandangan terbaik. Oleh karena kasih, sentuh hatiku Tuhan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir. Oh, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar ya Tuhan, kami ingin dibentuk bagaikan emas murni. Semakin diproses, dibentuk karakter kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, itu juga menjadi sebuah bagian Engkau membentuk karakter kami menjadi emas yang murni Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan ketika menjalani proses demi proses, kesakitan, air mata, mungkin penderitaan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa penyertaan, kekuatan daripada Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Pakailah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan segala isi hati-Mu, sehingga kami, jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di rumah kami masing-masing, kami boleh mendapatkan kekuatan baru, kami boleh mendapatkan satu kelegaan, satu teguran, dan juga mendapatkan firman-Mu bagaikan mutiara yang boleh merubah setiap hati kami, hidup kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan.
Biarkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama berkumpul dan merayakan, nyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah pagi hari ini ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa itu arti hikmat. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang di dunia ini merasa bahwa pengetahuan itu adalah sumber dari segalanya. Memang ada betulnya, ada salahnya. Kenapa? Karena tidak semua hal yang sifatnya pengetahuan itu baik untuk diri kita sendiri. Mungkin ada benarnya, mungkin ada salah pahaman di mana banyak orang berkata bahwa dengan ilmu pengetahuan maka orang akan bisa menaklukkan segala hal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan belajar. Tuhan memiliki satu jenis pengetahuan yang namanya adalah hikmat. Nah, hikmat ini berasal dari mana? Dan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pengertian hikmat. Sampai mana hikmat itu dan apa jenis-jenisnya dan bagaimana kita mendapatkannya. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini, kita harus bisa melihat kondisi yang sulit saat ini dengan hikmat, dengan kacamata dari Tuhan. Bukan dengan dari kacamata dunia atau dari diri kita sendiri. Kita harus melihat segala sesuatu dari apa yang Tuhan lihat dan kita ingin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama memahami apa itu pengertian hikmat ya. Nah, hikmat Bapak Ibu yang terkasih. Hikmat dalam kamus besar bahasa Indonesia ataupun dari kamus besar yang lain selalu menggunakan kata kebijaksanaan atau wisdom ya. Wisdom itu adalah pengetahuan akan segala sesuatu yang menciptakan seseorang itu dapat melakukan suatu keputusan yang tepat. Begitu. Tapi dalam hal ini, jika kita telusuri hikmat dalam kamus Alkitabiah, maka hikmat itu adalah pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Pengetahuan yang hanya ada dari Tuhan. Tuhan memberikan pengetahuan itu kepada manusia dan manusia dapat memakainya dalam kehidupannya. Begitu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia ini pasti sesuai dengan hakikat dan pengertian daripada Tuhan yang Maha Tahu. Banyak orang di dunia ini mungkin bijaksana, mungkin pintar, mungkin cerdas, tapi belum tentu berhikmat. Jadi apa itu hikmat sebenarnya? Mari kita lihat sama-sama. Di dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita cermati kata-katanya satu persatu. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan. Dari mulutnya lah datang pengetahuan. Dan ketiga, dan kepandaian. Dari mulutnya datang kepandaian. Artinya Tuhanlah yang mengajarkan hikmat kepada manusia. Dari ayat tersebut saya bisa membaginya dalam 3 bentuk, 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhanlah sumber hikmat. Nah Bapak Ibu yang terkasih, hikmat diperlukan saat kita harus memutuskan apa yang adil dan benar, yang bermoral, mana yang benar dan yang salah. Nah, saya punya sebuah ilustrasi begini Bapak Ibu. Suatu ketika di suatu tempat, saat itu ada perkumpulan orang-orang. Ada satu orang menuntut kepada orang lain, mengatakan bahwa dia mengadukan perkara ini. Dia berkata bahwa anjing saya diambil oleh orang lain. Nah, dia menuduh tetangganya yang mengambil anjing itu, ya kan? Lalu ketika dihadirkan dalam persidangan di depan hakim, dia berkata seperti ini, itu anjing saya diambil oleh orang itu. Dia memaksa bahwa orang itulah yang mengambil anjingnya dan dia harus mengembalikannya kepada saya. Begitu. Nah, orang yang dituduh lalu berkata demikian, ini anjing saya menemukannya, saya membelinya langsung.
dan orang tersebut tidak mungkin punya anjing seperti saya. Mereka berdua berselisih hanya soal masalah sepele, yaitu anjing peliharaannya. Anjing peliharaannya mungkin bagi kita merasa bahwa anjing biarkan saja, diberikan saja sudah selesai. Tapi bagi beberapa orang peliharaan itu adalah hatinya, belahan hatinya, atau sesuatu yang disayanginya, seperti harta bendanya atau sesuatu yang menjadi kebanggaan dan kesenangannya, kesukaannya. Dan pada saat itu sang hakim juga berpikir bagaimana cara memutuskan perkara ini. Toh anjing ini salah satunya pasti milik seorang ini, si orang A atau si orang B. Nah, oleh sebab itu hakimnya berkata demikian, baik, saya akan mengambil suatu keputusan, karena setiap orang mendengarkannya. Lalu dia berkata begini, ambil anjing itu, bawa anjing itu kemari. Nah, anjing itu dibawa ke ruang persidangan, lalu pemiliknya yang A dan B yang saling menuntut itu berdirikan saling berpisah jauh. Yang satu sebelah kanan yang jauh, yang satu sebelah kiri yang jauh. Lalu hakim itu berkata, kalau memang anjing ini adalah milik salah satu daripada orang tersebut, maka anjing ini pasti akan lari ke tuannya yang sebenarnya, alias tuannya yang sudah mengenalnya, yang sudah mengurusnya. Benar bahwa kemudian anjing itu dilepas dan anjing itu berlari kepada tuan yang pertama. Dan benar sekali bahwa anjing itu milik orang yang pertama yang menuduh, yang memperkarakan tetangganya yang mengambil anjing tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hikmat seperti ini rasanya tidak semua orang bisa memilikinya. Mungkin orang akan berpikir, waduh, si A melakukannya atau si B yang melakukannya. Atau mungkin kita punya pikiran, oh ya sudahlah, aku suka sama A, ya B aja yang salah. Atau mungkin kita merasa bahwa B ini saudaraku, A saja yang salah. Banyak orang mengambil keputusan atau mengambil tindakan, keputusan-keputusan itu tidak berdasarkan hikmat daripada Allah, tapi berdasarkan logikanya sendiri, berdasarkan keinginannya sendiri, berdasarkan hati dan perasaannya sendiri. Dan tidak semua yang kita rasakan, yang disebut dengan perasaan, feeling itu benar. Dalam hal ini kasus seekor anjing ini sama seperti kasus di mana Raja Salomo dihadapkan dengan dua perkara. Yang perkara pertama adalah seorang ibu datang membawa anaknya, terus kemudian yang satu lagi berkata, anak saya diambil oleh orang tersebut, oleh perempuan itulah. Perempuan itu berkata bahwa ini anak saya, karena dia merasa ini anaknya, terus dia ingin memiliki anak itu. Salomo dengan kebijaksanaan dia berkata begini, kalau memang ini anak daripada salah seorang, kita belah aja, kita bagi dua. Satu ibunya bagian sana, mungkin bagian perut ke atas untuk ibu A, bagian perut ke bawah untuk ibu B. Kita bagi dua saja, dalam arti bayinya pasti mati kalau memang diperebutkan. Tapi dengan hal seperti itu, akhirnya ibu yang sejati berkata apa? Sudah, kalau memang itu mau, anak itu mau kau ambil, ambillah, aku menyerahkannya, aku memberikannya. Yang penting anak itu hidup. Dari jawaban ibu ini, maka Salomo bisa berkata bahwa inilah ibu yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi yang berat seperti itu, Raja Salomo ataupun hakim tersebut melakukan suatu tindakan yang tepat. Apa? Yaitu dia bisa memisahkan mana perasaannya, mana logikanya, mana semuanya, dan dia hanya menggunakan kemampuan pengetahuan dari Tuhan, yaitu hikmat, kebijaksanaan yang melebihi semua orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nah, Tuhanlah sumber hikmat. Kalau kita bicara Tuhan adalah sumber, maka dia itu seperti mata air yang tidak pernah habis. Ketika orang membutuhkan pengetahuan, membutuhkan hikmat, maka Tuhanlah sumbernya. Banyak orang mencari hikmat itu di daerah-daerah yang sebenarnya sumbernya tidak pasti. Contoh, beberapa orang mengatakan bahwa sumber kebenaran itu berasal daripada website ini misalnya, website ini. Yang satu lagi berkata dari website ini, dan satu dari website ini. Semua sumber yang ada di internet pun tidak bisa diklarifikasi kebenarannya. Kenapa? Karena sumber berita pun punya keinginan-keinginan sendiri di belakangnya, kita sendiri tidak tahu apa. Banyak cerita-cerita atau banyak berita-berita hoax di luar sana yang menipu, yang membodohi, sehingga kita mulai percaya. Misalnya contoh seperti dari WhatsApp ada selebaran, oh kalau minum ramuan ini maka kita akan terlindung dari virus corona misalnya. Atau kalau misalnya kita
pakai ramuan ini maka kita akan imun tubuh kita akan semakin kuat, dan di Cina pun mereka sudah menggunakannya semua dan seterusnya, bahwa kita pasti akan dilindungi dari penyakit corona, dan penyakit corona itu tidak akan menyerang kita. Ada banyak hal seperti itu. Bahkan ada yang bilang dari kolang-kaling lah, dari kurma lah, direbus kemudian airnya diminum dan seterusnya, dari tanaman ini, dari tanaman ini. Tidak ada semua hal di dunia ini yang benar-benar valid atau alias absolut. Bahkan kalau kita belajar tentang pengertian apa itu kebenaran, maka kebenaran itu sebenarnya bagian daripada persepsi kita. Contoh, kita merasa ini benar, belum tentu itu benar. Kita merasa itu baik, belum tentu itu baik. Jadi semua kebenaran yang kita anggap benar itu relatif sifatnya. Saya bisa berkata bahwa ini ada benar, tapi Bapak Ibu mungkin tidak demikian. Oleh sebab itu, hal-hal di muka bumi ini yang disebut kebenaran, hikmat yang ada di muka bumi ini sifatnya tidak paten alias tidak absolut. Semuanya itu berdasarkan relatif kata A, B, dan C. D, E, dan F. Semua orang punya pandangan sendiri tentang arti sesuatu, kebenaran, kenyataan, hidup. Tapi di sini dikatakanlah Tuhanlah sumber hikmat, berarti Dia sumber pengetahuan. Kita nggak tahu di dunia ini seperti apa. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Sampai hari ini para ilmuwan masih mencari bagaimana cara melawan virus COVID-19 ini, bagaimana menciptakan vaksin yang tepat. Kita manusia terbatas terhadap pengetahuan itu. Tapi Tuhanlah sumber pengetahuan. Dia yang bisa menuntun kita memahami hal-hal yang tidak dapat kita pahami. Kita tidak mengerti bagaimana bumi ini masih tetap berputar pada porosnya, tidak lepas ke orbit yang lain sehingga menabrak planet yang lain. Kita tidak pernah tahu seperti itu. Bagaimana Tuhan bisa menumbuhkan tumbuhan sampai saat ini kita bisa melihat banyak tumbuhan. Pohon di depan rumah kita misalnya. Tapi manusia mana pernah bisa bikin pohon? Tidak pernah bisa. Merekayasa pohon bisa, tapi sumber kehidupan itu tidak ada. Yang disebut sumber kehidupan itu adalah Tuhan sendiri, Allah kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa sumber kebenaran yang sejati, hikmat, pengetahuan itu hanya berasal dari Tuhan. Sumbernya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah sirna. Kenapa? Karena Tuhanlah hikmat itu sesungguhnya. Itu Bapak Ibu, yang pertama. Yang kedua adalah Dialah yang mengajarkannya langsung. Tuhan sendiri yang mengajarkannya langsung kepada orang yang memintanya. Ayub pun mempercayakan dirinya dibentuk dan dituntun oleh Tuhan melalui seluruh pengalaman hidupnya. Begitulah cara Tuhan mengajarkan hikmatnya langsung kepada Ayub. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu cerita Ayub ketika dia punya masalah dengan kehidupan keluarganya. Tiba-tiba sakit penyakit datang ke dalam kehidupannya, borok di sekitar tubuhnya, rumahnya hangus, hancur, kemudian anak-anaknya meninggal semua. Lalu istrinya pun pergi meninggalkan dia, tanpa ada orang sedikit pun yang menemani dan menolong dia. Bahkan teman-temannya datang bukan memberikan suatu pengharapan, kelegaan, tapi kadang-kadang ada yang mengolok-olok, menyalahkan, mengintimidasi, bahkan memojokkan Ayub. Sampai Ayub rasanya lebih baik aku mati saja, lebih baik Tuhan mencabut nyawaku. Tapi dari situ kemudian Ayub mendapat suatu pengertian baru, hikmat baru, yaitu ketika dia menyerahkan semua masalah itu kepada Tuhan dan dia tunduk taat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengajar dia sedikit demi sedikit melalui pengalaman hidupnya. Dia melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia melihat bagaimana Tuhan menciptakan hewan yang bersisik punggungnya. Dia melihat bagaimana Tuhan menciptakan makhluk besar yang disebut naga itu, Leviathan itu. Kemudian dia melihat bahwa bagaimana Tuhan begitu luar biasa sehingga Ayub tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada Tuhan sampai dia berkata bahwa aku adalah debu tanah yang tidak berarti. Sebelumnya Ayub berkata bahwa Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku memberikan semuanya buat Tuhan, apalagi yang kurang dari aku. Dia menuntut Tuhan untuk mengikuti caranya. Tapi ketika saat itu datang, dia mulai melihat bahwa semua yang dia lakukan itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Tuhanlah kekuatan, kebesaran dan kemegahan di hadapannya. Gak ada yang bisa melawan dia, Bapak Ibu.
Dan pada waktu itu saatnya Ayub mengambil suatu keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kita bisa melihat juga para tokoh-tokoh iman kita seperti Abraham yang belajar iman dengan cara berbicara kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara, bahkan melalui suatu tragedi di mana anaknya harus disembelih, harus dikorbankan. Melalui proses Tuhan berbicara langsung. Lalu ia berbicara kepada Musa ketika dia harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui tulah-tulah berbagai macam kesalahan yang Musa lakukan, bahkan pernah membunuh salah satu pengawal kerajaan. Semua proses yang dilalui oleh Musa itu bagaimana cara Tuhan mengajarkan secara langsung. Mungkin Tuhan nggak mengajar seperti guru ngomong di depan kita, bla 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 ABCD dan enggak, mungkin enggak seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan manusia, orang yang percaya sama Dia, step by step, kesalahan demi kesalahan, sampai orang itu menjadi dewasa dan semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang kita rasakan hari ini? Tuhan baik atau Tuhan jahat? Kalau kita menganggap bahwa rencana Tuhan, pengajaran Tuhan itu jahat, sama seperti murid saya ketika ada ujian. Dia berkata bahwa guru saya jahat, kenapa harus ada ujian? Ketika dikasih tugas, mereka akan bilang, beban tugas ini selalu menjadi beban, saya tidak suka pelajaran ini. Ketika semua pembelajaran yang diberikan guru kepada muridnya dianggap suatu beban buat masalah bagi hidupnya, maka saya mau berkata, siswa itu tidak akan pernah bisa lulus. Tidak akan pernah bisa naik levelnya, tidak akan pernah bisa jadi dari SD naik SMP atau SMA, bahkan kuliah. Nanti di kehidupan sehari-hari ketika dia dewasa, dia akan mulai rasa bahwa semua yang dia lakukan dulu di SD, SMP, SMA yang sifatnya main-main, yang sifatnya penuh dengan pemberontakan, mereka akan menyesal bahwa semua yang dilakukan itu adalah kesalahan. Itu yang terjadi Tuhan bagi kita semua apabila kita tidak percaya terhadap rancangan yang Tuhan berikan. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kita diajarkan langsung oleh Tuhan melalui permasalahan kita, melalui pengalaman hidup kita, melalui problematika kita, kita lihat bahwa itu cara Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan Dia mengajarkan hikmat sejati. Di dalam Daniel 2 ayat 13-23 dikatakan bahwa di dalam ceritanya itu Daniel beserta dengan teman-temannya percaya dan setia kepada Tuhan. Dalam satu ketika dia harus mengikuti rencana daripada Raja Nebukadnezar untuk menjadi orang yang tercerdas, untuk jadi penasehat di dalam kerajaan, harus makan makanan bergizi, makan makanan raja. Tapi dia menolak semua makanan raja itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa makanan raja itu sudah dipersembahkan kepada dewa dan itu tidak kudus. Dia lebih suka diet alias makan makanan sayur-sayuran saja. Ya, tapi dia menjadi orang yang sehat. Dia begitu setia dan percaya kepada Tuhan sehingga dia setiap hari selalu berdoa kepada Tuhan di tingkap atasnya atau di lotengnya untuk berdoa kepada Tuhan dan menghadap ke Yerusalem untuk berdoa. Dan pada satu ketika diketahui bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan dan ada orang yang jahat yaitu Haman, ya, ingin mencelakai Daniel sehingga Daniel dan kawan-kawannya Sadrak, Mesak dan Abednego dibawa dalam perapian. Bawa perapian kemudian dibakar hidup-hidup, bahkan pengawalnya pun sampai mati. Dimasukkan ke situ, ternyata di dalam situ mereka tidak apa-apa, bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Tuhan menyertai Daniel dan kawan-kawannya di dalam masa pembuangan itu, di dalam kerajaan Nebukadnezar, sehingga dalam masa itu orang-orang mulai percaya bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang berkuasa dan Daniel bisa menjadi berkat. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Daniel bisa membuat hal itu, membuat suatu kegemparan di kerajaan itu? Karena dia memiliki kecerdasan dan kepandaian dan kepintaran yang berasal daripada Tuhan yang disebut dengan hikmat yang sejati atau jiwa yang excellent. Kecerdasan itu adalah kemampuan untuk menganalisis, melihat problem dan kemudian memecahkan masalah. Kecerdasan. Umumnya
lebih sifatnya seperti kemampuan analisis, kemampuan untuk menilai, kemampuan untuk mengerjakan soal, memecahkan masalah, itu namanya kecerdasan. Di muka bumi ini banyak ahli-ahli memiliki kecerdasan yang tinggi. Albert Einstein saja tinggi sekali IQ-nya. Kecerdasan yang tinggi memang membuat orang itu kelihatan hebat, ya. Tapi bukan berarti dia berhikmat. Orang cerdas belum tentu berhikmat. Begitu Bapak Ibu. Tapi orang berhikmat pasti cerdas. Kenapa? Tuhan yang pimpin. Dan kedua adalah kepintaran. Kepintaran itu adalah posisi bagaimana kita berposisi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya bertemu sama seorang, kita bisa ngomong baik kepada orang tersebut. Kita bisa bertutur kata yang menenteramkan. Terus kemudian di dalam kondisi yang seperti berat seperti ini, kita bisa menjadi berkat dengan memberikan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan sama orang lain. Itu adalah kepintaran. Kepintaran dalam memposisikan diri, kepintaran dalam menganalisis kehidupan lingkungan sosial masyarakat kita dan bisa menjadi berkat di tengahnya. Dan terakhir adalah kepandaian. Kepandaian dalam apa? Kepandaian dalam menganalisa, melihat, memahami, dan menimbang segala sesuatu. Mengambil keputusan yang tepat di saat suatu krisis yang melanda sehingga dia bisa melakukan suatu keputusan yang tepat. Nah, ketiga hal ini yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, terutama Daniel. Kenapa? Karena dia sebegitu percaya Tuhan adalah sumber hikmat pengetahuan. Sehingga dia dikatakan bahwa kecerdasannya melebihi dari orang-orang yang ada di zamannya. Dan bahwa Daniel adalah orang yang paling hebat dan paling cerdas di kerajaan tersebut. Dan itulah upeti atau itulah hasil daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Karena seberapapun hebatnya kepintaran seseorang pasti memiliki batasan. Benar Bapak Ibu. Orang secerdas-cerdas apapun pasti punya batas. Contohnya Nikola Tesla. Dia menciptakan listrik AC DC. Ketika dia menciptakan penemuan listrik AC dan DC ini kemudian dipatenkan, diambil oleh Thomas Alva Edison menjadi miliknya, patenkan, dia stres. Dia nggak tahu harus berbuat apa, akhirnya dia mati bunuh diri. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang cerdas tapi mereka tidak memiliki kecerdasan hati. Cerdas otaknya, pikirannya, tapi tidak punya kecerdasan hati. Tidak punya kecerdasan emosional, tidak punya kecerdasan dalam menilai lingkungan, tidak memiliki kepandaian, tidak pemahaman apapun yang ada di dunia. Yang dia pikirkan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dalam hal ini Tuhan mengajarkan bahwa kecerdasan hati itu lebih utama daripada kecerdasan otak dan pikiran. Bapak Ibu yang terkasih, dia mengajarkan hikmat yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kesimpulannya begini. Kepandaian itu adalah sesuatu yang kita peroleh, betul. Tapi sesuatu yang kita peroleh ini bukan saja dengan kemampuan kita, tapi juga dengan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Percuma kita mengikuti atau kita mengejar pengetahuan yang ada di muka bumi ini, pengetahuan kecerdasan menjadi orang pintar, orang cerdas di muka bumi ini, tapi kita kehilangan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kemampuan mengontrol emosi, kemampuan untuk melihat sesuatu, menganalisis sesuatu, kemampuan untuk memahami kondisi di luar sana, kemampuan untuk mengambil suatu keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Ingat baik-baik Bapak Ibu, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu harus tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengagungkan diri kita sendiri atau membuat diri kita hebat dan terkenal. Bukan Bapak Ibu. Tujuan kita ada di muka bumi ini adalah menjadi berkat, menjadi saluran tangan atau kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Jadi hikmat yang Tuhan berikan kepada diri kita harusnya kita pakai untuk membantu orang lain menjadi berkat. Tapi kalau hikmat yang Tuhan berikan atau kecerdasan, kepandaian, kepintaran yang Tuhan berikan hanya untuk diri kita sendiri, maka itu namanya egois. Itu untuk diri kita sendiri. Jadi percuma seseorang mengejar kecerdasan, kepintaran, ada yang punya titelnya sampai 4-5 titel berjejer sekalian. Satu hari dia bisa sekolah di 4 universitas online maupun offline. Cerdasnya bukan main. Titelnya panjang sekali. Di usianya yang baru 30, titelnya sudah banyak sekali. Banyak orang cerdas di muka bumi ini, saya yakin banyak sekali.
Bahkan Bapak Ibu mungkin lebih cerdas dari saya, banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang itu berhikmat atau tidak? Ketika orang berhikmat, dia pasti tahu dan dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan sudut pandangnya Tuhan. Contoh yang menarik adalah ketika Tuhan memberikan kita suatu ilustrasi atau pembelajaran tentang makna hikmat. Suatu ketika Tuhan berada ketika dia sedang mengajar, lalu ada orang Farisi datang dan ada orang Romawi juga datang untuk memperhatikan pengajaran dia, karena dia punya banyak pengikut. Takutnya orang Romawi adalah takut menjadi pemberontakan atau menjadi kerusuhan begitu. Jadi ada selalu dijaga oleh panglima-panglima atau tentara-tentara sekitarnya. Dia mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi ada orang Farisi juga datang yang tidak suka kepada Kristus, pada Yesus, dan ingin menjebak Yesus. Caranya ada bagaimana? Ketika Yesus berbicara tentang upeti, lalu orang Farisi itu memberi pertanyaan kepada Yesus. Guru, engkau berkata bahwa kita harus memberikan upeti kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau tanya guru, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memberi uang kepada kaisar atau tidak? Dalam arti dia sedang menjebak Kristus untuk berkata ya atau tidak, melawan pemerintahan atau membenarkan ajarannya. Si orang Farisi ini memang cerdas, dia ingin menjebak Kristus. Ketika Kristus melakukan kesalahan, maka dia akan dianggap sebagai pemberontak, disebut penjahat. Tapi satu sisi apabila dia merasa mengambil posisi aman, dia akan mengingkari penjelasannya atau mengingkari pembelajarannya yang dia berikan tentang kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus dalam kondisi terjepit saat itu. Pertanyaannya mudah. Apakah kita harus memberi upeti atau memberi pajak kepada pemerintah? Yang saat itu adalah Israel sedang dikuasai oleh Roma. Otomatis kalau kita memberi kepada pemerintah berarti memberikan kepada bangsa penjajah, yaitu orang Romawi. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus dengan mudah sekali dia meminta uang dari orang untuk ditunjukkan sebuah koin. Lalu dia berkata, apa gambar di koin itu? Semua orang pasti sepakat berkata bahwa itu gambar kaisar. Artinya uang itu adalah gambar kaisar. Lalu Yesus berkata, berikan apa yang kaisar menjadi kebutuhannya, yaitu uang itu. Kaisar butuh apa? Kaisar butuh uang. Pemerintah butuh uang, pajak. Berikan itu kepada kaisar. Dan berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kehidupan kita. Artinya Tuhan Yesus secara tidak langsung mematahkan semua pemikiran orang-orang bahwa kita harus melawan pemerintah demi setia kepada Tuhan, atau kita lebih setia kepada Tuhan dan melawan pemerintah, atau kita melawan pemerintah dan kita tidak setia pada Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dua-duanya balance. Kita harus setia pada Tuhan, kita berikan apa yang Tuhan mau, yaitu kehidupan kita, tapi kita juga tidak boleh tutup mata dengan masalah dunia. Kita akan memberikan apa yang kita punya untuk pemerintah di dunia ini. Karena pemerintah adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong masyarakat. Jadi itu kecerdasan yang saya pikir saat itu Yesus sungguh luar biasa bisa menjawab sebegitu telaknya, sehingga orang Farisi terdiam, sehingga orang Romawi pun memahami, oh iya, bahwa Yesus tidak menjadi ancaman, dan pembelajaran tentang kerajaan sorga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kecerdasan, hikmat yang berasal dari Tuhan, itu terjadi karena Kristus begitu dekat kepada Tuhan. Kalau kita baca lagi dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus itu setiap pagi selalu berdoa kepada Bapanya. Jam 4 pagi ketika subuh dia selalu pergi ke daerah yang sepi, terus kemudian dia berdoa. Dia merenung di sana, dia berkata kepada Tuhan, dia selalu berbicara sama Tuhan, berkomunikasi. Disitulah awal dia memiliki hikmat. Meskipun dia Tuhan, 100% Tuhan, saya percaya, dan dia 100% manusia, tapi dia melepaskan semua kemampuan kecerdasan Tuhan itu, dan dia betul-betul menjadi manusia yang sejati, sehingga dia butuh bimbingan dan arahan daripada Tuhan. Dan itu yang terjadi pada kehidupan kita Bapak Ibu. Ayat terakhir yang menjadi renungan kita Bapak Ibu, di dalam Yakobus 1 ayat 5 berkata demikian. Allah, aku menyembahmu, sumber hikmat yang sejati.
Tunjukkan kepadaku bagaimana membuat pilihan-pilihan yang memuliakan nama-Mu. Jadi tunjukkanlah cara-cara aku mengambil suatu keputusan, pilihan yang hanya khusus untuk memuliakan Tuhan. Hanya memuliakan nama-Mu. Orang yang dekat pada Tuhan, orang yang setia baca firman Tuhan, orang yang sering bergereja secara online seperti ini misalnya, orang yang dengar-dengaran pada perintah Tuhan, orang yang taat pada rencana Tuhan, yang selalu memikir pikiran positif kepada Tuhan, yang hidupnya penuh dengan puji-pujian dan sukacita, pasti hidupnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga dalam setiap usahanya, setiap perbuatannya akan selalu berhasil. Mungkin kelihatannya tidak sukses, tidak kaya raya, tapi dia bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menolong orang lain. Di hari-hari yang sulit ini Bapak Ibu terkasih, mari kita punya hubungan yang erat dan akrab kepada Tuhan. Seperti Daniel yang selalu setia berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap ada waktu dia berdoa kepada Tuhan. Sehari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan dan meminta hikmat. Kita juga belajar daripada Ayub untuk menyerahkan seluruh kehidupan dan rencana hidup kita kepada Tuhan dan tidak melawan Tuhan rencananya. Karena dari situ Tuhan mengajarkan hikmat. Lalu 3, kita belajar daripada cara Kristus yang setiap pagi selalu berhubungan erat sama Tuhan, punya hubungan intim sama Tuhan untuk mencari kebenaran. Nah 3 hal ini Bapak Ibu yang menjadi biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita hari-hari ini semuanya ditentukan oleh keputusan-keputusan, dan keputusan itu hendaklah memuliakan Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Pemerintah sudah menyarankan kita pakai masker kemana-mana. Pemerintah sudah sarankan kita untuk jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan seterusnya. Tapi mengapa Surabaya tingkat penyebaran COVID-19 masih terus meningkat? Saya harap ini bukan karena kita ndablek dan merasa bahwa oh ya sudahlah, mati dan hidup itu Tuhan yang tentukan, nasib. Betul, mati dan hidup itu Tuhan yang tentukan, nasib. Mau mati ketabrak, mau mati keselak kacang pun bisa, di rumah atau di luar pun bisa. Kalau sudah harusnya mati, Tuhan memanggil nyawa kita, ya bisa terjadi. Bahkan kena COVID pun bisa. Tapi perhatikan baik-baik. Dengan cara seperti itu Anda tidak menghargai yang namanya kehidupan. Anda tidak menghargai lingkungan, saudara-saudaranya, orang tua kita, anak-anak sekitar kita, dan merasa bahwa kita kuat. Lalu ada yang berkata nggak apa-apa mereka juga kena, berarti mereka takdirnya untuk kena COVID-19. Kalau misalnya mereka sembuh ya takdir, kalau mati pun takdir. Itu pikiran yang sangat bodoh. Maaf Bapak Ibu, saya bilang bodoh. Kenapa? Karena Anda tidak menghargai kehidupan. Tuhan memberikan kita pengertian dan hikmat untuk taat sama pemerintah juga demi kebersamaan kita. Lalu kenapa kita melanggar itu semua dan merasa bahwa semua itu oleh Tuhan, rencana Tuhan. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. COVID-19 itu memang diciptakan oleh Tuhan, betul. Tidak ada di muka bumi yang tidak diciptakan Tuhan, betul. Virus ini diciptakan Tuhan, sama seperti flu, sama dengan virus yang lainnya. Itu ada, penyakit itu ada, dan memang melalui hal terjadi di muka bumi ini virus itu ada, dan Tuhan mengizinkan virus itu ada. Tapi bukan berarti kita main-main dengan virus itu, bukan? Sama seperti singa itu jahat, singa itu buas, singa itu menerkam dan mencabik-cabik. Kita tahu bahwa itu makhluk ciptaan Tuhan, tapi saya tidak akan mau main-main sama singa itu. Saya tidak akan mau dekat-dekat dengan singa itu. Kenapa? Saya pasti mati. Sama halnya dengan kita main-main dengan virus ini. Kalau kita merasa bahwa virus ini adalah ciptaan Tuhan, gak mungkin kita mau main-main dengan hal yang berbahaya. Atau kita hanya sekedar tutup mata, nyebrang jalan, dan kita menganggap bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Kita mati di tengah jalan, ditabrak tuh. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memiliki hikmat di zaman-zaman yang sulit ini. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan kita, selalu ikuti aturan pemerintah. Supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi orang-orang yang bijaksana, berhikmat. Supaya hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain. Justru harusnya kita mengajarkan kepada orang lain untuk hidup sehat. Nah Bapak Ibu yang terkasih, biarlah pesan firman Tuhan pagi hari ini boleh mengenai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus bertindak dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana yang benar, bagaimana yang mulia, biarlah Tuhan yang mengajarkan kita tentang pengertian hikmat itu. Biarlah firman ini menjadi pedoman dan
pelita buat setiap langkah kita, menjadi berkat dalam setiap perjalanan kita. Sampai hari ini, biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati langkah kita, kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita, dan seluruh yang kita miliki. Sampai sini apa yang saya bisa sampaikan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu. Kalau pagi hari kami boleh mengenal kebenaran tentang arti hikmat, bagaimana kami harus berbuat dan bertindak. Hikmat itu berasal dari Tuhan, Tuhan sendiri yang mengajarkannya. Sumber kebenaran, sumber hikmat itu berasal dari Tuhan, dan hanya dari Tuhanlah kami belajar sesuatu. Ajar kami untuk bisa memahami segala hal di muka bumi ini, memiliki kecerdasan, kepandaian, dan kepintaran yang hanya berasal daripada Tuhan, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Ajar kami untuk mengambil suatu keputusan yang hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan ajar kami juga untuk dapat taat terhadap himbauan pemerintah tentang masalah COVID-19 ini ya Tuhan, agar kami lebih berhikmat, lebih bijaksana dalam bertindak, dan kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ingatkan semua firman Tuhan ini bahwa kehidupan kami bukan sekedar hanya roh, tapi kehidupan duniawi juga kami harus pikirkan bagaimana kami hidup, bagaimana kami bertindak, beraktivitas, dan biarlah semua aktivitas kami, perbuatan kami, pilihan-pilihan yang sulit yang harus kami ambil, semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat, jadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami berdoa dan membawa semua pergumulan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara dapat berdiri di tempat saudara melihat tayangan ini, dan kita mau angkat tangan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, serta membimbing kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.